Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi saya akan sedikit membahas tentang apa itu pasar monopoli. Nah, jadi ada pun jenis-jenis pasar monopoli, yaitu yang pertama monopoli karena hukum. Jadi monopoli karena hukum ini pasar monopoli terbentuk akibat adanya hukum atau undang-undang yang mengatur pasar tersebut. Biasanya hukum tersebut dibuat untuk melindungi pasar tersebut dari persaingan pasar dan produk yang dilindungi biasanya merupakan barang kepentingan umum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup orang banyak. Jadi negara itu bertanggung jawab untuk mensejahterakan rakyatnya, berusaha untuk menguasai pasar tersebut dengan membuat undang-undang. Untuk yang kedua, monopoli alamiah. Jadi pasar monopoli alamiah ini tercipta dengan sendirinya secara alamiah karena pasar yang ada memang tidak bisa menampung lebih dari satu penjual. Biasanya faktor ini terjadi karena penjual sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang ada. Bisa juga disebabkan karena faktor alam. Untuk yang ketiga, monopoli masyarakat. Monopoli masyarakat tercipta karena produk tersebut memang dipercaya oleh mayoritas, bahkan seluruh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Maka masyarakat pun akan terus memilih produk tersebut dan sulit untuk berpindah ke produk lain. Yang keempat, monopoli karena lisensi. Monopoli karena lisensi ini terbentuk karena salah satu penjual membuat lisensi kepada produknya dengan hak cipta, hak kekayaan intelektual, hak paten, atau lisensi lainnya. Dengan memiliki lisensi, maka akan sulit bagi penjual lain yang ingin menjual produk serupa. Baiklah, kita akan membahas apa itu pasar monopoli. Jadi, yang pertama itu definisinya dulu. Definisi pasar monopoli adalah suatu bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual atau produsen dengan banyak pembeli. Orang yang melakukan monopoli biasa disebut sebagai monopolis. Karena hanya ada satu penjual di pasar, maka monopolis bertindak sebagai penentu harga atau price maker. Nah, teman-teman, pasti kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih pasar monopoli itu bisa terjadi? Pasti ada penyebabnya dong. Jadi, penyebab terjadinya adanya pasar monopoli itu ada berbagai argumen kenapa kekuatan monopoli muncul. Di antaranya yaitu yang pertama, kontrol atas sumber-sumber produksi kritis dan langka. Misalnya, ada perusahaan pertambangan berlian. Terus yang kedua ada hambatan hukum. Hambatan hukum ini seperti paten, hak cipta, dan lisensi yang memberikan hak pemonopoli kepada pemiliknya untuk mengkomersialisasi dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya selama periode tersebut, orang lain tidak boleh menggunakan atau menyalinnya. Untuk yang ketiga, skala ekonomi. Skala ekonomi yang signifikan membuat perusahaan memiliki biaya unit yang rendah daripada pesaingnya yang lebih kecil. Lalu harga rendah juga bertindak sebagai hambatan masuk bagi pendatang baru. Jadi perusahaan dapat menetapkan harga rendah pada tingkat di mana pesaing tidak dapat bersaing dan terpaksa keluar dari pasar tersebut. Yang keempat, efek jaringan. Contohnya adalah sistem operasi komputer Windows oleh Microsoft. Banyak orang yang menggunakannya, jadi mereka lebih terbiasa dan sulit untuk berganti ke produk alternatif seperti Linux.
Yang kelima, ada otoritas oleh pemerintah. Jadi pemerintah hanya mengizinkan satu perusahaan beroperasi di pasar, seperti dalam kebanyakan kasus monopoli alami di industri ketenaga listrikan dan perkeretaapian. Yang terakhir ada diferensiasi non-harga. Itu mengarah pada kekuatan penetapan harga ya teman-teman. Jadi perusahaan menghasilkan produk yang unik dan unggul, membuat konsumen tidak akan mau beralih ke produk pengganti. Jadi itu penyebab dari terjadinya pasar monopoli. Oke, ini ciri-ciri pasar monopoli. Yang pertama, hanya ada satu penjual. Yang kedua, terdapat banyak pembeli. Yang ketiga, produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti yang dekat. Yang keempat, terdapat hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Nah, pasti ada nih yang bertanya, ada nggak sih contoh dari pasar monopoli itu sendiri? Jadi ada nih teman-teman. Ada contohnya di 3 negara, yaitu yang pertama di Indonesia, itu negara kita. Yang kedua ada di Amerika Serikat, dan yang ketiga di India. Jadi contoh yang pertama itu ada di Indonesia, di mana yang pertama itu perusahaan listrik negara atau PLN, dia itu di industri listrik. Yang kedua kereta api Indonesia atau Persero, itu di industri perkeretaapian. Yang ketiga itu Pindad, itu di industri produk militer. Yang di Amerika sendiri contohnya yaitu yang pertama Carnegie Steel Company, yang kedua Standard Oil Company, yang ketiga American Tobacco Company. Lanjut contoh yang di India, ada yang pertama itu Indian Railway Catering and Tourism Corporation IRCTC, yang kedua Hindustan Aeronautics India Limited. Jadi pasar monopoli itu ada kebaikan dan keburukannya. Untuk kebaikan dulu ya. Ya, jadi kebaikan yang pertama itu atau lebih ke kelebihan dari pasar monopoli tersebut. Yang pertama, penjual tidak perlu melakukan banyak promosi untuk produknya karena hanya produk mereka yang beredar di pasar. Yang kedua, monopoli yang dilakukan negara dapat melindungi dan menjaga sumber daya penting yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, ada inovasi akan semakin berkembang karena setiap produsen berlomba-lomba dalam hak kekayaan intelektual. Dan keburukan dari pasar monopoli atau kekurangan dari pasar monopoli tersebut. Yang pertama itu, produsen akan mudah mengubah harga pasar dan mengatur jumlah barang yang tersedia di pasar. Yang kedua, pembeli tidak memiliki pilihan selain produk yang dimiliki penjual monopolis. Yang ketiga, karena produk hanya dimiliki satu penjual monopolis, keuntungan pun menjadi terpusat ke penjual tersebut. Jadi sekian presentasi singkat dari saya tentang apa itu pasar monopoli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.